Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Muhammad Bagus Herlambang, Andika Pratama, dan Dani Setiawiratama akan menjelaskan hasil diskusi kami yaitu materi dari kosakata dan diksi dengan tepat. Yang pertama yaitu latar belakang pentingnya kosakata dan diksi dibagi menjadi dua, yaitu pentingnya kosakata dan diksi. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling vital dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, manusia dapat mengekspresikan pikiran, perasaan, dan kehendak kepada orang lain. Dan yang kedua, pemilihan kata yang tepat. Pentingnya memilih kata yang pas sehingga yang kita tunjukkan kepada lawan bicara atau pembaca bisa dimengerti. Banyak orang yang memiliki banyak kosakata tetapi tidak mampu memilih kata yang sesuai dengan konteks. Oleh karena itu, pemahaman tentang kosakata dan diksi menjadi penting dalam belajar bahasa Indonesia. Kosakata lebih mengacu terhadap beberapa banyak kata yang diketahui dan dipahami oleh seseorang, sedangkan diksi lebih pada keterampilan memilih serta menggunakan kata tersebut dengan cerdas. Dan yang kedua, ada pengertian kosakata, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada kumpulan kata. Kosakata merupakan kumpulan kata yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok bahasa yang digunakan untuk menyampaikan makna dalam proses konteks. Yang kedua, ada elemen dasar. Dalam bahasa Indonesia, kosakata menjadi elemen dasar yang tidak dapat dipisahkan dari keterampilan berbahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Jenis dan yang ketiga ada jenis kosakata. Terbagi menjadi 2 jenis utama, yaitu kosakata aktif atau yang sering digunakan dan kosakata pasif atau dikenal tetapi jarang digunakan. Luasnya penguasaan seseorang terhadap kosakata sangat mempengaruhi pemahaman bacaan, kemampuan mengemukakan gagasan secara padat, runtun, dan berpengaruh, serta kemampuan merespon pesan yang tepat. Pengertian diksi. Jadi pengertian diksi itu ada 3, yaitu pemilihan kata, konteks penggunaan, dan ketepatan makna. Pemilihan kata itu adalah proses memilih kata yang paling tepat untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan. Dan ketepatan makna, diksi menekankan pada ketepatan makna, kesesuaian, dan kekuatan ekspresif sebuah kata. Konteks penggunaan. Jadi diksi mempertimbangkan konteks penggunaan kata agar sesuai dengan situasi dan audiens. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat diksi. Fungsi dan manfaat diksi itu ada 3 ya. Makna tepat, kejelasan, menyesuaikan. Jadi makna tepat itu menyampaikan ide, informasi, atau perasaan secara akurat. Selanjutnya kejelasan, membuat tujuan lebih jelas dan langsung. Dan menyesuaikan gaya bahasa dengan latar belakang pendengar. Nah, gitu guys. Jadi diksi memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyampaian pesan, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, pemilihan kata yang tepat tidak hanya memperjelas isi pesan, tetapi juga menentukan bagaimana pesan tersebut itu diterima dan dimaknai oleh audiens atau pendengar ya, atau pembaca juga. Dan selanjutnya itu ada hubungan kosakata dan diksi. Ya, jadi hubungan antara kosakata dan diksi itu kosakata jumlah perbendaharaan kata yang dimiliki seseorang. Nah, diksi itu kemampuannya memilih kata yang tepat sesuai konteks. Dan komunikasi efektif itu kosakata dan diksi saling melengkapi untuk komunikasi yang efektif. Nah, kosakata dan diksi itu merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam kegiatan berbahasa. Kayak ngobrol gitu. Kosakata sendiri menandakan berapa banyak kata yang dimiliki seorang atau jumlah perbendaharaan kata yang dimilikinya. Sementara diksi itu menunjukkan kemampuan seseorang dalam memilih kata yang tepat. Ya. Contoh kasus penggunaan diksi.
Yang pertama, situasi formal. Saudara-saudara sekalian, marilah kita tingkatkan semangat gotong royong demi terciptanya masyarakat yang harmonis. Terus situasi informal. Ayo kita kerja bareng biar cepet kelar dan enak semua. Terus penulisan ilmiah, kandungan nutrisi dalam buah alpukat terbukti mampu meningkatkan metabolisme tubuh. Terus ada penulisan karaf, alpukat, buah surga yang membelai tubuh dengan nutrisi, membangkitkan metabolisme yang tertidur. Terus kesimpulannya, kosakata merupakan koleksi kata-kata yang dimiliki seseorang, sedangkan diksi adalah kemampuan seseorang untuk memilih kata-kata yang sesuai dalam konteks berkomunikasi. Kemampuan berdiksi yang baik adalah pilar lain dalam menghasilkan komunikasi yang bermakna. Kosakata, koleksi kata-kata yang dimiliki. Diksi, kemampuan memilih kata yang tepat. Komunikasi, kosakata dan diksi menghasilkan komunikasi yang bermakna. Terima kasih.